Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Homan memberi Damho sebuah kapal untuk kembali ke Yuyang. Kapten kapal hanya menerima satu perintah dari Homan, yaitu membawa Damho ke Yuyang secepat mungkin berapapun biayanya. Sebenarnya siapa pria itu? Bahkan membuat Homan menjadi segugup ini, gumam kapten kapal. Jika kita tidak bisa sampai ke Yuyang hari ini, kita semua akan mati. Jadi cepatlah bekerja, ayo cepat, ucap awak kapal itu. Jo Yun-san, ternyata kau bersembunyi di bandit air hitam, gumam Damho. Akhirnya dia mendapatkan jawaban, namun itu tidak bekerja sama sekali untuk saat ini. Sebaliknya, kepala dan hatinya dengan dingin tenggelam tidak seperti sebelumnya. Saudara, aku sudah terbiasa dengan saudara seperti ini. Tapi untuk hari ini, aku merasa sangat takut, gumam Jinbo. Sebuah istana baru yang cukup besar telah selesai dibangun. Sebelumnya, mereka tidak melihatnya saat mereka meninggalkan Yuyang. Tak terasa malam hari telah tiba, dan kapal yang membawa Damho telah tiba di Yuyang. Damho tidak membuang-buang waktu dan langsung bergegas menuju Homan. Pemimpin cabang juga telah menunggu kedatangannya. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi yang sama seperti ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Rasanya tajam, seperti pisau di hatiku, gumam pelayan itu. Pemimpin cabang mempersilahkan Damho masuk dan bertemu dengan An Kyoik. Di mana mereka? Tanya Damho. Mereka ada di Yuyang, jawab An Kyo. Kami sudah mencari keberadaannya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab An Kyo. Nada suara itu. Kau menginginkan sesuatu, ucap Damho dan dia akan oleh An Kyo. Selamatkan seseorang, lalu aku akan memberitahumu lokasi mereka. Itu adalah syarat jika kamu ingin mengetahui lokasi mereka, ucap An Kyo. Damho dengan serius menanyakan siapa yang harus dia selamatkan. Hwang Hai-reong, putri tunggal kaisar bandit hutan hijau, Hwang Kyun-mon. Sontak begitu terkejut Damho mendengar nama itu. Jika dia kehilangan nyawanya di sini, Yuyang akan menjadi medan perang, lanjut An Kyo. Hwang Hai-reong, ucap Damho. Sementara itu di aliansi Murim, Nam Gongso terlihat sedang ditampar dan dipukuli. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mencarinya saja? Siapa bilang kau bisa menyerang? Bentak Nam Gongchang. Apa kau mengerti apa yang kau perbuat? Paman, mereka terhubung, jadi aku tidak punya pilihan, balas Nam Gongso. Karena kau keluarga Nam Gong kita mungkin berada di ambang bahaya, ucap Nam Gongchang. Apa maksudnya? Hanya karena satu bandit belaka, ucap Nam Gongso. Nam Gongchang mengatakan itu karena ini berhubungan dengan Hwang Hai-reong. Jika berita ini tersebar, menurutmu Hwang Kyung-mon akan diam? Yuyang akan berubah menjadi medan perang, ucapnya yang benar-benar dibuat marah oleh Nam Gongso. Walaupun begitu, mereka masih kelompok bandit. Bisakah mereka dibandingkan dengan keluarga bergensi yang telah beroperasi selama ratusan tahun? Dan juga, kita juga memiliki aliansi Murim, ucap Nam Gongso. Aliansi Murim harus menangani sekte iblis, bantah Nam Gongchang. Aliansi Murim dipenuhi dengan kekuatan. Mereka juga bisa menangani bandit hutan hijau, balas Nam Gongso. Semakin jengkel pastinya Nam Gongchang mendengar setiap ucapan bodoh yang dikeluarkan oleh keponakannya. Bagaimana seorang anak cerdas seperti dia menjadi seperti ini, pikirnya. Sudah, tidak masalah. Apa yang dilakukan telah terjadi. Kita tidak bisa membatalkannya sekarang. Baiklah, sekali lagi aku akan mempercayaimu, ucap Nam Gongchang. Minta aliansi Murim untuk barisan pamungkas. Kita harus menangkap Hwang Hai-reong. Begitulah cara kita bernegosiasi dengan Hwang Kyung-mon. Kita lalu dibawa ke sebuah daerah kumuh yang ada di Yuyang. Di sana ada Hai-reong dan Il Guang yang sedang bersembunyi. Il Guang meminta maaf karena ketidakmampuannya membuat Hai-reong tidak nyaman. Hai-reong tidak mempermasalahkannya, dan tidak lama kemudian Yun So Cheong juga telah datang.
Haereong menanyakan bagaimana hasilnya, namun semuanya akan menjadi tidak baik-baik saja. Mereka mulai barisan pamungkas, ucap Yun So Cheong. Ilguang dan Haereong terkejut. Mereka tidak menyangka pergerakan aliansi murim akan secepat itu. Awalnya hanya 5 keluarga besar yang bergerak, tapi sekarang 9 sekte besar juga bergabung. Itu cukup banyak untuk seluruh aliansi murim bergerak. Maafkan aku, akan bagus kalau aku punya kekuatan, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yun Gabo merupakan bagian dari aliansi murim, ucap Yun So Cheong. Omong kosong, aku tahu kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, balas Haereong agar Yun So Cheong tidak menyalahkan dirinya sendiri. Song Li menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka harus kabur dari tempat ini. Pasukan aliansi murim mulai menggeledah daerah kumuh ini. Haereong juga membujuk Yun So agar tidak merasa sedih dan segera pergi. Karena jika dia ketahuan memiliki hubungan dengan Haereong, itu akan berdampak buruk bagi Yun Gabo. Yun So memberitahu Haereong bahwasanya ada gerbong yang disiapkan di bagian luar Yuyang. Itu disiapkan oleh Homan, jadi itu akan aman, ucap Yun So Cheong. Haereong berterima kasih atas bantuan yang diberikan Yun So padanya. Nona, kita harus pergi sekarang, ucap Song Li. Yun So Cheong memahami situasinya dan akhirnya mereka berdua juga langsung pergi meninggalkan tempat itu. Prajurit dari aliansi murim menggeledah satu persatu rumah di area kumuh itu. Mereka diwajibkan menemukan Haereong dengan cara apapun. Tikus kecil. Mereka akan sangat menderita kalau sudah tertangkap. Pandit hutan hijau. Dia tidak akan berani datang ke jantung aliansi murim dan menyebabkan keributan, kan? Ucap Nam Gongso. Di sini kami menemukan mereka di sini. Teriak salah seorang prajurit di sana. Tangkap mereka dengan segala cara, perintah Nam Gongso. Mukil Guang tidak bisa lepas dari pandangan aliansi murim. Mau tidak mau, dia harus mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kekuatan aliansi murim tidak ada habisnya. Ada banyak musuh, tapi stamina Mukil Guang sudah mencapai batasnya. Blood Moon Death String Art. Meskipun begitu kuat, teknik itu menghabiskan energi seseorang begitu banyak. Mukil Guang tidak dalam posisi untuk mempertimbangkan pilihannya. Kapak Ki yang luar biasa mengelilingi area tersebut. Satu persatu prajurit dari aliansi murim tewas di bawah ganasnya kapak milik Ilguang. Ilguang bertarung dengan sekuat tenaganya. Dia sama sekali tidak akan mundur sedikit pun. Ilguang, hati-hati! Teriak Haereong yang melihat Nam Gongso melompat ke belakang Ilguang. Ilguang lambat menyadarinya. Pedang milik Nam Gongso menancap cukup dalam di punggungnya. Dasar tikus kecil! Teriak Ilguang yang memutar badannya dan mengibaskan kapaknya. Meskipun dia berhasil memukul mundur Nam Gongso, dia juga mengalami luka yang cukup parah di belakangnya. Dia mengalami cedera serius. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan tangkap dia sekarang, perintah Nam Gongso. Mereka kembali maju menyerang Ilguang dari segala sisi. Haereong begitu khawatir dengan Ilguang, dia berniat pergi untuk membantu Ilguang. Namun, sayangnya, dia sendiri juga sedang dikepung dan bahkan tangannya harus terkena pedang dari prajurit aliansi murim. Nona! Melihat Haereong dalam bahaya, Mukil Guang mencoba untuk melakukan Mad Twisting Wind Slash, sebuah versi terkuat dari Bloody Heaven X Art. Namun, karena energinya telah terkuras habis, dia tidak bisa menggunakan sepenuhnya teknik tersebut. Dia tidak punya energi yang tersisa. Kalahkan dia! Teriak Nam Gongso. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Dia menjadi bagian dari kelompok naga yang bangkit untuk melindungi Haereong. Dan dia senang bisa melakukannya di sisi Haereong. Nona, gumam Mukil Guang. Huang Haereong adalah segalanya baginya. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu menyelamatkan Huang Haereong. Hanya itu satu-satunya pilihannya. Mukil Guang berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan setiap energi terakhir yang tersisa darinya. Ki-nya mulai terkumpul. Semuanya, berhati-hatilah, ucap Nam Gongso. Dia menghempaskan kapaknya di tanah. Great Reverse Blood Art. Mukil Guang menciptakan arus balik dengan Ki-nya dan meledak. Dia bisa menunjukkan beberapa kali lipat kekuatan normalnya. Namun, setelah beberapa saat, dia akan mendapatkan efek samping yang serius atau bahkan kematian setelah penggunaan teknik tersebut. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Aku akan mengantarmu. Kita harus keluar dari sini, ucap Ilguang. Kenapa? Kenapa kau melakukannya? Great Reverse Blood Art, tanya Haereong begitu sedih. Ini adalah satu-satunya cara aku bisa melindungimu.
Hidupku tidak penting dan tidak peduli apa yang terjadi padaku, ucap Ilguang. Ilguang, ucap Hyereong yang begitu sedih bahkan sampai meneteskan air matanya. Kaki Muk Ilguang menggebrak tanah dengan kuat. Setelah melakukan flying step teknik, Muk Ilguang lolos dari blokade dalam hitungan detik dan melarikan diri. Dia memeluk Hyereong dengan erat, menggendongnya menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih memegang erat kapaknya. Aku harus melarikan diri dari area ini. Nona, tidak apa-apa sekarang. Jadi tolong bersabarlah, gumam Muk Ilguang. Apa ya? Apa dia punya kekuatan lain? Tidak mungkin melakukan flying step teknik saat kinya habis, gumam Nam Gongso. Saat di udara, ada tangan yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan Muk Ilguang. Sih, aku akan kehilanganmu kalau aku terlambat sedetik pun, ucap kakek-kakek itu. Serangan telak menghantam tubuh Muk Ilguang dan membuatnya terpukul mundur. Muk Ilguang jatuh terhampas ke tanah dengan kuatnya. Dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan tiba-tiba itu. Dia adalah tetua sekte Chungsung berambut putih, Master Chunggu, ucap mereka. Apa yang membuat keributan ini begitu besar hanya karena mengurus para bandit rendahan seperti ini, ucap Chunggu. Master Chunggu adalah orang yang membenci siapapun yang dianggap musuh. Dia juga tidak kenal ampun dalam menghadapi musuh dan satu-satunya cara baginya untuk merasa lega adalah dengan menghukum mereka. Sampai-sampai dia mendapatkan julukan Godly Devil Destroyer. Sialan, kenapa harus sekarang? Gumam Nam Gongso. Benar, jadi gadis itu adalah putri Hwang Kyungmun. Sudah terlalu lama. Hwang Kyungmun, saatnya untuk menyelesaikan urusan kita, gumam Chunggu. Benarkah gadis itu adalah putri Hwang Kyungmun? Tanyanya. Nam Gongso membenarkan bahwa gadis itu adalah putri Hwang Kyungmun. Sepanjang hidupku, aku telah dipermalukan sekali dan itu karena Hwang Kyungmun. Sampai hari ini, aku belum melupakan penghinaan itu. Aku sudah mencoba menantangnya beberapa kali, tapi dia terus menghindariku demi keamanan hutan hijau. Jika aku menangkapnya, Hwang Kyungmun tidak akan punya kesempatan selain melawanku, ucap Chunggu. Meskipun Muk Ilguang sudah kehabisan tenaga, dia masih berusaha untuk bangkit. Hentikan omong kosongmu. Selama aku di sini, tidak akan ada orang yang bisa mendekati Nona, ucapnya. Ilguang, ucap Hyereong. Kau tidak bisa mendekati Nonaku, ucapnya yang kembali berdiri tepat di hadapan Chunggu dan tidak membiarkannya lewat. Aku memuji semangatmu, tapi percuma jika skillmu tidak bisa mendukungnya, ucap Chunggu dan kembali meletakkan telapak tangannya di dada Ilguang. Serangan Chunggu jelas tidak mampu ditahan oleh Ilguang yang sudah terluka parah dan kehabisan energi. Hyereong hanya bisa menunduk menangis melihat Ilguang yang dihajar habis-habisan oleh Chunggu. Blood Piercing Fist, sebuah teknik tinju di posisi teratas dari sekte Chungsung. Setelah dikuasai, itu sangat kuat, tetapi butuh banyak waktu dan usaha untuk mempelajarinya. Itu berarti tidak banyak orang di sekte Chungsung yang bisa melakukannya. Chunggu mendatangi Hyereong. Dia mengangkat dan mencekik lehernya. Aku tidak menyayangkan hidupmu hanya karena wajah cantikmu. Ini untuk menyeret keluar ayahmu, Hwang Kyungmun, ucap Chunggu. Hyereong meludahi wajah Chunggu menggunakan darahnya. Kau bajingan, ucap Chunggu. Dia langsung menampar Hyereong beberapa kali. Kalau kau dari hutan hijau, kau seharusnya tinggal di sana saja. Beraninya kau membuat keributan setelah masuk tanpa izin ke aliansi Murim. Aku akan mencabik-cabikmu di depan Hwang Kyungmun. Saat dia ingin menampar Hyereong sekali lagi, dia berhenti karena merasakan aura yang begitu kuat sedang mendekat. Aura ini mengguncang jiwaku. Ini dia seorang ahli, gumamnya. Semua orang juga dibuat merinding dan begitu ketakutan hanya dengan merasakan aura yang begitu mengerikan dari orang itu. Chunggu melepaskan dan membanting Hyereong ke tanah dan fokus dengan aura yang semakin mendekat. Suara langkah kaki itu, gumam Nam Gongso. Siapa itu? Tanya Chunggu. Itu dia. Sialan. Damho? Tanya Chunggu dan diiakan oleh Nam Gongso. The Fist Demon. Dia juga disebut The Bloody Star of Xinjiang. Kau bicara tentang iblis terkenal itu, balas Chunggu. The Fist Demon. Jadi dia iblis.
Itu adalah tugas aliansi Murim untuk memusnahkan semua iblis. Dan adalah tugasku untuk mengalahkan iblis tunggal ini dan menyelamatkan ratusan orang, ucap Chunggu. Nam Gongso juga bertanya-tanya kenapa Damho datang ke tempat ini. Damho lalu melirik ke Hairyong yang sudah terluka sangat parah. Ada amarah yang tidak bisa dijelaskan terlintas di mata dan hatinya. Hairyong dengan sisa-sisa tenaganya berusaha untuk bangkit. Kakak, ucapnya ketika melihat sosok Damho yang kini ada tidak jauh dari hadapannya. Mendengar Hairyong yang memanggilnya kakak, dan fakta bahwa kondisi Hairyong yang begitu parah membuat Damho semakin marah. Berhenti, ucap Chunggu. Menyingkir, balas Damho. Apa? Ucapnya yang terkejut mendengar balasan dari Damho. Kaulah yang harus pergi. Ini tidak lain adalah wilayah aliansi Murim, lanjutnya. Damho menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Tatapan yang membuat Chunggu berkeringat dan terdiam. Aku belum pernah melihat mata yang begitu dalam dan gelap sepertinya. Serta niat membunuh dari mata itu, gumam Chunggu. Chunggu bersiap dengan kinya untuk menyerang Damho. Kau sebaiknya pergi kecuali kalau kau ingin berakhir menjadi musuh aliansi Murim, ancam Chunggu. Aliansi Murim, balas Damho. Benar, tempat ini dalam kendali aliansi Murim, balas Chunggu lagi. Para warrior aliansi Murim juga ikut bersorak menyuruh Damho pergi. Orang-orang bodoh itu dengan sangat mudah terprovokasi dan dibodohi oleh klan Namgong dan para tetua-tetua yang rakus. Wilayah ini adalah aliansi Murim. Tidak ada alasan kami untuk takut padamu. Dia juga manusia. Yah, tidak ada yang perlu ditakutkan, teriak mereka. Kau adalah api. Api liar yang menyebar kalau tidak ada yang dilakukan. Tapi aku akan mengusirmu sebelum itu terjadi, ucap Chunggu. Jadi, kau tidak akan menyingkir ya, balas Damho. Chunggu berpikir jika Damho dibiarkan, maka yang lain akan mengikuti jalannya juga. Jadi, sebelum itu terjadi, Chunggu berniat untuk menghadisi Damho. Damho tidak banyak basa-basi. Selagi Chunggu bersiap dengan tekniknya dan bergumam, Damho langsung melesat ke arahnya. Tinjunya menderat tepat di rahang Chunggu dengan sangat mudah. Pengecut, ucap Chunggu yang terlempar akibat kerasnya tinju Damho. Nam Gongso dan prajurit yang lainnya juga dibuat begitu terkejut karena Chunggu dapat dipukul mundur hanya dengan satu pukulan dari Damho. Tidak cukup dengan satu pukulan, Damho kembali menuju ke arah Chunggu dan mengirim tinju sekali lagi. Setelah itu, mata Damho tertuju pada Huang Hairyong yang berlumuran darah. Ini, perasaan aneh apa ini? Melihat penderitaan anak itu membuat amarahku mendidih. Sebelumnya, aku tidak pernah merasa begitu gelisah secara emosional sejak aku meninggalkan Kang Ho, gumam Damho. Dia berjalan mendekati Hairyong. Saudara, ucap Hairyong. Fish Demon, apa kau menyadari apa yang kau lakukan? Beraninya kau ikut campur dalam urusan aliansi Murim, ucap Nam Gongso. Aliansi Murim? Yah, aliansi Murim diciptakan untuk melindungi tatanan yang kuat dan melawan kultus iblis. Tapi kau telah memberikan pukulan besar pada aliansi Murim hari ini. Mulai hari ini, kau adalah musuh publik dari aliansi Murim, teriak Nam Gongso. Para prajurit aliansi Murim bersorak menyetujui apa yang dikatakan oleh Nam Gongso. Mereka terlalu menganggap tinggi aliansi Murim hingga buta. Kau pasti akan menyesal. Beritahu dia bahwa aliansi Murim adalah pusat Kang Ho, perintah Nam Gongso pada semua prajurit aliansi Murim. Serang dia! Semua prajurit yang ada di tempat itu tanpa terkecuali melompat dan maju bersamaan menyerang Damho dari segala arah. Damho sama sekali tidak gentar dan takut akan nama besar aliansi Murim. Dia berdiri menanti setiap orang datang dan meledakannya. Damho menghantamkan kakinya ke tanah untuk menciptakan fondasi yang kuat. Satu orang meledak, dua orang meledak, tiga orang meledak. Siapapun yang maju dan terkena tinju Damho secara langsung akan mati tanpa kompromi. Darah dengan cepat membanjiri area tersebut. Para prajurit juga mulai merasakan ketakutan. Ini gila. Dia monster, ucap Nam Gongso. Semuanya mundur. Kita tidak akan bisa menang melawannya, ucap Nam Gongso yang berlari paling depan. Akan tetapi, Damho tentu tidak akan membiarkan Nam Gongso meninggalkan tempat ini dengan kakinya sendiri. Dia lalu melompat dan langsung meraih bahu Nam Gongso.
Wah, lepaskan aku, ucap Nam Gongso. Aku sudah memperingatkanmu, balas Damho. Peringatan? Jadi, maksudmu aku harus menjalani sisa hidupku karena takut padamu, ucap Nam Gongso. Ini bahkan lebih buruk dari kematian. Nam Gongso yang sudah melepaskan perban di tangannya lalu bersiap dengan energi di kedua tangannya. Namun Damho tidak akan menunggu Nam Gongso untuk menyerangnya dan langsung melesatkan pukulannya tepat di perut Nam Gongso. Kita lalu dibawa ke aliansi murim. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Bentak Nam Gongchang. Itu cepat katakan. Tuan muda Nam Gongso sudah mati. Hah? Omong kosong macam apa itu? Sudah mati. Siapa yang membunuh So? Teriaknya penuh amarah. Alhamdulillah kawan-kawan, bukan hanya karena video yang berakhir, tapi karena satu orang sok keras berdeba juga telah mati. Wahahaha. Woi admin psikopat ya. Wah biarin. Ini adalah tawa puas dariku. Saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.